Halo, yang muncul nggak? Udah Mas. Oke, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku minta maaf karena nggak lama sama nggak praktek karena ada keperluan sama ataupun juga bisnis install ulang gitu, toolsnya belum ada. Kita bukan pakai Linux yang ada tools kayak Kali Linux yang gitu. Kita mulai ya. Materi kali ini Maaf itu Mas, enumeration. suaranya kecilan. Halo. Halo. Udah jelas belum? Jelas Mas? Oke. Di sini materinya tentang enumeration ya. Sebenarnya enumeration itu sama aja kayak kemarin tentang reconnaissance atau footprinting. Tapi aku baru inget pas udah minggu ketiga gitu. Jadi nggak apa-apa lah sambil belajar ya, karena ini merujuknya ke mesinnya gitu atau sistem operasi. Jadi nanti kita lihat dulu ya, perhatikan. Dan ini juga buat tugas nanti mungkin Kak Jarot yang bakal ngejelasin di mana proses penyelesaian tugasnya ya. Oke, mau mulai ya. Oke, apa sih enumeration itu? Jadi enumeration itu aktivitas komunikasi di mana nama pengguna dan info pada grup pembagian dan layanan komputer jaringan diambil. Maksudnya kayak kemarin yang udah kita pelajarin ya, yang printing itu. Jadi ini tuh fungsinya buat ngambil informasinya dari suatu perusahaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya satu perusahaan yang universal itu kan namanya information gathering ya. Ini enumeration. Bentar. Oke. Nah, enumeration ini merujuknya ke lebih spesifik gitu. Nanti ada pembahasannya tentang klasifikasinya apa aja. Ini sekarang tentang ini dulu pengertiannya. Nah, tidak perlu bingung dengan pemetaan jaringan yang hanya mengambil informasi tentang server mana yang terhubung ke jaringan tertentu dan sistem operasi apa yang berjalan di sana. Gitu. Sama aja kan kayak kemarin yang reconnaissance, tapi bedanya ini spesifik gitu, nggak ada port kayak gitu. Oke, ini enumeration itu biasanya di apa yang bakal kita cari itu ada 7 bagian ya. Pertama itu ada username atau juga nama grupnya, kemudian ada hostname, kemudian ada network search and service, kemudian ada IP table and routing table. Yang kelima itu ada service setting and audit configuration. Yang keenam itu application and banner. Yang ketujuh ada SNMP dan DNS detail. Sebenarnya ini kamu mau praktek sih, tapi ya nggak ada toolsnya, jadi susah. Mungkin nanti aku videoin aja apa gimana, terus nanti aku upload di channel YouTube sekalian buat yang apa reporting gitu, kayak write up gitu tentang multiple vulnerability di suatu website. Tapi website itu udah ditutup itunya bugnya gitu. Gimana ini nanti aku bikin ininya apa gimana? Kalau misalnya aku bikin, kemungkinan minggu depan sih aku bikinnya. Jadi aku bikin aja ya, daripada nanti nggak ada prakteknya gitu. Coba. Oke.
Nah, di sini klasifikasi untuk enumeration itu ada 8. Tapi beberapa sumber itu nyebutin ada 10. Jadi aku ambil yang 8 aja yang sedikit itu. Nah, yang pertama itu ada NetBIOS. Yang kedua itu ada SNMP. Ketiga itu ada LDAP. Keempat ada NTP. Kelima ada SMTP. Keenam ada DNS. 7 ada Windows. 8 ada Unix atau Linux. Nah, sebenarnya di sini aku mau praktek untuk menunjukkan enumeration classification buat DNS, Windows, sama Unix atau Linux gitu. Ini karena nggak memungkinkan, mungkin nanti aja ya kalau video coba-coba. Nah, kemudian pengertian dari masing-masing itu, yang pertama itu ada NetBIOS ya. NetBIOS enumeration itu adalah singkatan dari Network Basic Input Output System. Ini dikembangkan oleh CITEC dan IBM. Kalau yang belum tahu IBM itu, IBM perusahaan ini ya, perusahaan IT terbesar di dunia. Dia udah berjalan dari tahun ya sebelum kalian lahir lah. Ini udah ada. Dari 90-an kurang kalau nggak salah udah ada. Tujuan utama NetBIOS itu dikembangkan sebagai application program interface atau API untuk mengaktifkan akses ke sumber daya LAN oleh perangkat lunak klien. Kemudian ada SNMP, yaitu singkatan dari Simple Network Management Protocol. Itu protokol lapisan aplikasi yang berjalan di user datagram protokol dan digunakan untuk mengelola perangkat jaringan yang berjalan di lapisan IP seperti router. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalian kalau misalnya kuliah ngambil konsentrasi jaringan bakal belajar kayak gini, atau mungkin nanti di mata kuliah jaringan komputer mungkin ada kayak gini untuk yang UDP-nya kayak itu, IP, router dan sebagainya. Ada LDAP, itu singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol. Itu protokol internet untuk mengakses layanan direktori terdistribusi seperti Active Directory atau Open LDAP. Layanan direktori adalah struktur hierarki dan logis untuk menyimpan catatan pengguna. Ini aku kurang paham sih yang ini. Jadi maaf aja ya kalau misalnya kurang jelas. Kemudian ada NTAP, singkatan dari Network Time Protocol, dan dirancang untuk mensinkronkan jam komputer dalam jaringan. NTP dapat mencapai akurasi 200 milidetik atau lebih banyak di jaringan area lokal dalam kondisi ideal, yaitu LAN-nya. Kemudian NTP dapat mempertahankan waktu hingga 10 milidetik atau 1/100 detik melalui internet. Kayaknya ini buat waktu gitu, waktu mau itu zone ataupun itunya lah, bulan kayak gitu ya. Aku juga kurang paham yang ini, mungkin nanti kalian bisa belajar lagi. Kemudian ada SMTP. Nah, ini SMTP biasanya dipakai ya karena menyangkut email gitu. SMTP itu singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol dan dirancang untuk transmisi surat elektronik atau email. SMTP didasarkan pada arsitektur client server dan bekerja pada Transmission Control Protocol atau TCP pada port 25. Nah, mungkin kalian yang pernah nyoba-nyoba belajar carding ya. Ini aku bilangnya belajar ya, bukan melakukan halnya. Belajar carding mungkin kalian bakal ketemu sama SMTP gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian bikin website juga untuk verifikasi email dengan menggunakan Mailtrap pasti juga pakai SMTP gitu. Oke. Dan di sini ada DNS enumeration, itu singkatan dari Domain Name Service. Ini terutama dirancang sebagai sistem penamaan terdistribusi dan terdesentralisasi hierarki untuk komputer, layanan, atau sumber daya apapun yang terhubung ke jaringan. DNS menyelesaikan nama host ke alamat IP masing-masing dan sebagainya. Kalau yang nggak tahu DNS itu kayak google.com,
terus host di oms.org atau oms.id gitu. Untuk IP-nya ya kayak kemarin yang tugas itu 52 titik sekian sekian gitu. Nah ini ada tools-toolsnya ya, yang biasanya dipakai itu yang aku pakai ya, namanya NSLookup, kemudian DNS Dumpsheet, DNS Recon, dan Nmap. Sebenarnya aku mau praktek pakai Nmap sama NSLookup, tapi ya toolsnya nggak ada gitu, jadi nanti aja. Nah, kemudian ada Windows Enumeration, itu sistem operasi Windows dapat dihitung dengan beberapa alat dari sysinternals. Banyak lagi alat sysinternals yang dapat diunduh di sini. Nah, sebenarnya untuk mencari Windows Enumeration itu gampang ya, tinggal pakai Nmap aja. Nanti kita bakal tahu sistem operasi yang dipakai itu apa gitu buat si server itu, karena kalau misalnya ini kan biasanya ada dua jenis kan, Windows sama Linux gitu. Nah kalau Windows itu ada Microsoft Windows yang 2000 berapa gitu buat servernya biar enak gitu. Kalau misalnya Microsoft Windows 10 kan, Windows 10 kan bakal berat ya buat server. Nah ini makanya biasanya 2008 ke bawah sih, tapi nggak lebih dari 2002-an gitu. Karena kan ketinggalan zaman pasti 2002 kelamaan, 2004-an kalau nggak salah. Kalau salah ya bisa kalian koreksi. Nah, kemudian ada Unix atau Linux Enumeration. Ini Unix atau sistem operasi Linux dapat disebutkan dengan beberapa utilitas baris perintah yang disediakan oleh OS. Nah, ini Linux itu biasanya ya, kalau aku pribadi biasanya pakai Metasploit, WPScan sama Nmap. Aku jarang pakai Hydra gitu. Karena Hydra tuh aku baru tahu pas tahun 2017-an. Biasanya aku pakai Metasploit sih buat mainan. Kalau misalnya kalian sering lihat di YouTube ada yang bisa ngehack komputer lain gitu loh. Nah fungsinya WP Scan itu WP itu WordPress ya, kalau nggak salah WordPress ini, tapi nggak tahu ininya apa. Tapi kalau misalnya WordPress itu buat enumeration CMS dari WordPress. WordPress kan termasuk CMS ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu CMS itu, CMS itu Content Management System, itu website instan lah buat kita pakai gitu. Nah di sini aku pernah nemu kasus ya, pakai WP Scan, aku nemuin database-nya website itu langsung gitu. Jadi kan harusnya masukinnya ke PHP My Admin gitu. Nah ini dia si database-nya masih ada di website itu, jadi bisa aku unduh, aku download gitu, terus aku pakai. Terpakai sih cuma lihat doang. Kemudian Nmap ya udah pasti ya, orang-orang pakai Nmap buat reconnaissance gitu loh, buat enumeration juga. Udah selesai. Ini aku maaf ya, aku soalnya ada perlu jadi tunggu sama keluarga gitu di nenek. Mungkin pembahasannya sampai sini ya, mungkin bakal dilanjut sama Jarot buat yang tugas kemarin. Ya Mas Jarot, gimana caranya bikin tugasnya? Halo. Dengeran nggak suaraku? Halo. Dengar. Oke. Jarot bisa nggak? Kalau nggak, mau ganti ke Prismana. Bentar.
Ini masih kecil suara nih. Masih, Mas. Masih. Kalau masih anu. Penggantinya siapa tadi? Bang Alhi. Kalau Jarod belum bisa, ini aja sih apa? Rahdiawan Prismana. Mana? Ada. Oh. Oke. Oke, terlalu lama ya, mending aku aja yang langsung ya. Nah, pertama itu kalian buka ininya ya, buka website CTF-nya. Kemarin ini apa sih? Bentar, mau nyari link itunya dulu. Oke. Nah, pertama kan bentar. Nah, ini kan website CTF-nya ya. Kalian bisa lihat. Pertama tuh login dulu lah. Login. Kan challenge nih. Di miss kan. Kemarin itunya di miss bikinnya. Nah, ini ada keterangannya ya. Oh, udah ada yang ngerjain ternyata. Keren lah. Nah, sini ada penjelasannya. Paragraf pertama itu, kalau guys, balik lagi sama aku, Kang Mageran. Ini sebenarnya Kang Mageran ini udah termasuk clue ya, karena aku pakai huruf kapital gitu depannya, Kang Mageran. Karena ada tugas first class, maka kalian harus mencari jawabannya ya. Aku kasih tahu langkah-langkahnya deh. Yang pertama, clue-nya Kang Mageran. Oke, Kang Mageran. Nah, kemudian di paragraf kedua, kalau organisasi open source, sebenarnya open source saja udah kelihatan gitu. Clue-nya kan open source karena kapital juga. Dan pasti kan biasanya buat open source tuh pakainya GitHub ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa cari langsung ke GitHub gitu. Oke, lanjut. Pasti harusnya pakai sesuatu yang open source juga dong. Ini maksudnya bukan Linux-nya ya, karena Linux pasti terlalu berat gitu. Kalau misalnya Linux juga aku kasih link ataupun file di sini. Aku ada di antara kalian. Nah, maksudnya aku di antara kalian ini kan aku gitu. Aku ya berarti Alif gitu. Aku ada di antara kalian. Jadi cari aku ya. Oke, kita ke GitHub.
cari Posti. Nah, cari Posti. Ini ada, bentar. Oke. Udah muncul kan? Halo. Halo. Muncul Pak, muncul. Oke. Muncul Mas, muncul. Nah, sini kan clue-nya GitHub ya. Cari aku dong. Nah, cari aku. Cari. Nah, ini. Oke, masuk ya. Nah, di paragraf ketiga ada namanya room. Dan di room itu sebenarnya kayak kata apa sih? Pokoknya kita gantilah. Intinya gitu ya. Nah, kalau udah pasti ada roomnya dong. Di situ juga kalian cari lagi ya sampai ketemu. Gak susah kok, kan ini udah dikasih tahu langkah-langkahnya. Nah, yang di grup WhatsApp juga aku udah kasih tahu kan buat room tuh apa sih? Room tuh kayak tempat berkumpul gitu. Nah, roomnya maksudnya apa? Nih roomnya post class sunnah. Nah, di sini kalian buka nih repository post class sunnah, kemudian ke file ini nggak tahu gitu. Nah, kalian cari nih mager kan, semua mager, tapi lihat paling bawah ada cari flag ke WhatsApp aku. Coba kalian ke WhatsApp aku, di profilnya ada tulisan apa? Ke profile ditulis ya di komen. Udah. Udah nemu? Itu mah jawabannya, Bujang. Bukan jawabannya. Link up jawabannya. Ada link kan? Nah, link tree. Nah, kita coba ya, masuk ya ke link tree ya. Nah, ini jawabannya. Sama kan kayak kemarin aku bilang buat information gathering gitu. Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Ini kan udah di jelasin di ininya, di deskripsi soalnya buat cari info gitu. Nah, ini flagnya ya atau jawabannya. Kita coba ya. Tuh, udah benar. Jadi gimana? Udah pada bisa? Bisa belum? Atau mungkin buat minggu depan aku kasih soal lagi di security awareness. Apa besok sampai akhir aku kasih tugas semua aja ya, biar seru. Oke, Babang Julpan udah bilang. Gimana yang lain? Mau kasih tugas lagi daripada kita? Iya Mas, tugas aja Mas. Iya. Oke, nanti buat minggu depan insya Allah aku bikin tugasnya ya, biar nanti seru aja gitu kan. Mungkin gini dulu, maaf kalau misalnya keburu-buru atau cepet karena aku ada ini, ada apa, ada perlu drama dari siang.
Oke, nanti video tentang enumeration aku bakal share di grup ya. Aku uploadnya di channel YouTube aku. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe biar subscriberku banyak gitu. Oke. Nah ya, makasih semuanya. Jangan lupa absen, nanti aku dimarahin lagi soalnya. Salah. Ayo, absen. Aku dimarahin lagi. Sama Indah. Sama Kak Indah.